الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang ke-50 dari kitab zakat masih seputar khawarij, yaitu bab at-tahrid ala qatlil khawarij, bab anjuran untuk memerangi orang khawarij. Anjuran yaitu perintah dari Nabi kepada yang berwenang dan secara umum kepada kaum muslimin untuk memerangi khawarij. Khawarij telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu sesuai dengan bab sebelum ini, yaitu tentang khawarij dan ciri-cirinya. Dan sekarang Nabi SAW dikhususkan oleh Imam Muslim hadis-hadis yang mana beliau memerintahkan untuk memerangi mereka, diperangi, diberantas, lakukan perlawanan agar mereka tidak tumbuh. Makanya dalam sepanjang sejarah mereka diputuskan kemudian tumbuh, putuskan tumbuh, dan ini ciri-ciri mereka. Ketika mereka habis di masa Ali bin Abi Thalib diperangi, muncul lagi khawarij setelahnya, kemudian diperangi lagi dan putus dan muncul lagi, dan ini sampai hari ini pemikiran mereka masih dikembangkan oleh sebagian orang dengan ideologi yang sama, walaupun mungkin tidak lagi bernama khawarij atau tidak lagi diperankan oleh orang-orang yang diistilahkan dengan khawarij, dan bahkan mungkin dengan nama-nama yang baru yang lebih canggih. Karena pada hakikatnya khawarij berupaya untuk menegakkan syariat, menegakkan syariat ini yang mereka anggap, dan membawa misi bahwasanya syariat yang pemerintah, penguasa yang ada itu tidaklah menerapkan syariat, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut anggapan mereka, mereka membawa misi untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, menegakkan sebuah pemerintahan seperti pemerintahan para sahabat Nabi. Mana mungkin bisa terjadi, dan itu tidak akan berulang, karena baiknya pemerintahan dan kepemimpinan di masa para sahabat Nabi karena baiknya umat, karena baiknya rakyat, karena baiknya kaum muslimin ketika itu. Makanya muncul pemerintah yang seperti kita ketahui dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih di masa para sahabat Nabi, di masa Ali bin Abi Thalib, ketika terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin, maka datang seseorang kepada Ali, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak menjadi seperti pemerintahan atau kepemimpinan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab?" Kata mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali menjawab dengan jawaban yang
sangat tepat. Ia mengatakan ketika itu yang menjadi pemimpin orang-orang yang sekaliber Abu Bakar dan Umar, dan rakyatnya adalah mereka-mereka yang seperti saya, mereka yang seperti saya. Dan sekarang saya yang menjadi pemimpin dan bukan sekaliber mereka, dan rakyatnya seperti kalian, pembangkang, jauh dari kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah penyebabnya. Jadi perbaikan yang diinginkan oleh mereka tidak akan mungkin terjadi. Perbaikan karena memang tidak di jalurnya. Bahkan pepatah orang Arab, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabisi. Engkau menginginkan keselamatan tetapi engkau tidak melakukan sebab-sebabnya, tidak berjalan di atas jalurnya. Mana mungkin ada kapal laut berlayar di daratan. Begitulah kira-kira gambaran upaya perubahan yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang mengatasnamakan kelompok-kelompok muslim yang ingin menegakkan atau memperbaiki tetapi tidak di jalurnya. Maka kita mengatakan apa yang dikatakan dalam pepatah Arab tadi. Jadi perubahan yang memang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui dan Allah juga telah memberikan solusi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tada'a alaikumul umam satada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha aw min qillatin bina yawma idzin ya Rasulullah qala bal innakum yawma idzin katsirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Akan berlomba-lomba umat-umat memperebutkan kalian, menginjak-injak kehormatan dan kemuliaan kalian nanti. Lalu para sahabat bertanya, apakah ketika itu karena kami sedikit? Kata Nabi SAW, justru kalian banyak. Dan diletakkan di dalam hati kalian, di dalam hati musuh-musuh kalian rasa takut kepada dicabut dari dalam hati musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian, sementara kalian diletakkan di hati kalian cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengabarkan secara tidak langsung memberikan solusi dari setiap permasalahan di tubuh kaum muslimin ini adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Nabi menggambarkan terjadinya perpecahan dan Nabi SAW mengatakan idza raditum bizar'i idza tabaya'tum bil'inah wa raditum bizar'i wa tabi'tum adnabal baqari sallatallahu alaikum dullan. Jika kalian sudah mulai atau tidak menganggap lagi perkara yang menyimpang dalam jual beli, telah merasa menganggap riba itu jual beli yang halal. Idza tabaya'tum bil 'ainah, kalian saling jual beli dengan riba. Wa raditum birzar'i, dan kalian sudah sibuk dengan cocok tanam. Wa taraktumul jihad, dan kalian tidak lagi menganggap jihad itu sebagai syariat, sebagai ajaran yang dimuliakan oleh Allah, dan kalian menganggap kata-kata jihad itu kata-kata teroris. Padahal jihad itu syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah, dan dicintai oleh setiap orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah. Sungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa dan harta-harta mereka dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah. Jadi jihad bukan ajaran teroris. Jihad adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menganggap benar
jihad yang sebenarnya yang telah ditegakkan oleh sebagian orang. Itu bukanlah jihad walaupun dinamakan dengan jihad beribu kali. Jihad itu syariat yang sudah ada aturannya. Maka di sisi yang lain kita juga menentang orang-orang yang menganggap kata jihad itu adalah kata-kata teror, menunjukkan betapa kerasnya Islam. Syariat jihad adalah yang yang tampak jelas dalam aturan Nabi SAW. Setiap kali melepaskan pasukan-pasukan perangnya, ia mengatakan jangan kalian membunuh orang-orang tua, jangan bunuh wanita, jangan potong tanaman-tanaman, jangan rusak sarana-sarana ibadah. Dan apa yang dijelaskan oleh hadis ketika dalam Sahih Muslim yang telah kita baca, Usama ibn Zaid yang telah membunuh seseorang yang dia menganggap orang ini mengucapkan la ilaha illallah karena takut kepada pedangnya. Nabi SAW marah dan seterusnya. Apakah engkau tidakkah engkau membelah dadanya sehingga engkau memastikan dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut kepada pedangmu? Dia sudah jelas-jelas mengatakan la ilaha illallah, tetapi Usamah bin Zaid tetap membunuhnya. Dan alasannya secara logika memang benar, karena orang ini sudah banyak membunuh kaum muslimin dengan kegagahan dan kekuatannya, tetapi tidak mampu untuk melawan kekuatan Usamah ibn Zaid. Dan bahkan dalam kitab-kitab yang akan kita pelajari, kitab Sahih Muslim ini ada kitabul jihad, ada kitabul jihad. Dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fikih menunjukkan dia adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada pengaruh kepada opini ini muncul karena salahnya sebagian kaum muslimin dalam memahami makna jihad. Memahami makna jihad. Jihad itu bukan ada sebuah kelompok kemudian mengangkat pemimpin lalu mereka berperang bersama kelompoknya. Jihad adalah syariat yang diletakkan di wewenangnya di tangan pemerintah, penguasa yang sah sebuah negara Islam. Mereka lah yang akan memutuskan ini berperang atau tidak. Berperang melawan musuh-musuh Islam, melawan orang-orang yang memerangi Islam, yang menyerang kaum muslimin. Adapun melakukan pengeboman di negara Islam dan merusak sarana-sarana umum, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, yang sama sekali sekalipun dia non muslim, yang sama sekali tidaklah mencubit seorang muslim pun, jangankan membunuh lalu dibunuh, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam. Jadi Khawarij inginnya demikian. Dan siapapun juga, kelompok manapun juga, dimanapun munculnya, kalau seperti itu gambarannya, tujuan dan misinya, maka tidak ada ubahnya dengan Khawarij masa dulu. Jadi Nabi SAW memerintahkan untuk memerangi mereka, memerintahkan untuk memerangi Khawarij kapanpun. Ini menunjukkan bahwa sang Khawarij akan muncul terus. Kalau tidak akan muncul, maka tidak ada makna perintah dan Nabi untuk memerangi mereka. Baik, kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis 2389. Perhatikan dulu, nanti salah nomor. 2389 karena akhir dari hadis yang pada bab yang lalu 2388, dan hadis ada beberapa hadis yang kita buat dua nomor, seperti halaman 437 dua nomor, dan sebelumnya juga terjadi seperti itu, seperti halaman 430 dua nomor satu hadis. Hadis 2375, 2376 ini satu hadis dengan dua sanad, dan juga pada halaman yang tadi saya sebutkan 2437, 2382, 2383 ini satu hadis dua nomor. Ya,
Sekarang nomor 2389, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Numair wa Abdullah bin Sa'id al-Ashaj jami'an an Waqi'in qala al-Ashaj haddatsana Waqi' qala haddatsana al-A'mash an Khaythamah an Suwaid bin Ghaflah atau Ghafalah qala Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib. Jadi yang berkata di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Idza haddathtukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala an akhirra minas samai ahabbu ilayya min an aqula alaihi ma lam yaqul. Ini perkataan Ali. Wa idza haddathtukum fima baini wa bainakum fa innal harba khad'ah atau khud'ah atau khuda'ah. Ada 3 ungkapan kata-kata itu, fa innal harba khad'ah. Ini perkataan Ali mendahulukan hadis yang akan dia sampaikan. Dia berikan sebuah muqaddimah untuk menyatakan bahwa, menekankan bahwasanya yang akan dia sampaikan itu benar-benar hadis Nabi. Benar-benar hadis Nabi. Ia ingin menegaskan itu. Maka dia mengatakan kepada bala tentaranya, ini di saat dia berperang, terjadi peperangan antara pasukan beliau radhiyallahu taala anhu dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia sebagai Amirul Mukminin ketika itu. Dia mengatakan kepada tentara-tentaranya atau kepada orang-orang yang dekat dengan dia, idza haddathtukum an Rasulillah, jika saya menyampaikan hadis kepada kalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah fala an akhirra minas samai ahabbu ilayya min an aqula alaihi ma lam yaqul. Perhatikanlah bahwasanya saya lebih suka jatuh dari langit, lebih suka jatuh atau terjatuh dari langit daripada berkata dari Nabi padahal Nabi tidak mengatakannya, daripada saya mengatakan sesuatu dari Nabi padahal Nabi tidak pernah mengatakannya. Artinya mengada-ada atas nama Nabi. Ini sebagai muqaddimah. Dia mengatakan saya lebih baik atau lebih menyukai jatuh dari langit daripada berkata oh ini hadis Nabi padahal itu bukan hadis. Tetapi berbeda sekali dengan kondisi kita sekarang ini. Orang mengatakan hadis Nabi padahal sama sekali Nabi tidak pernah mengatakannya. Hadis Nabi sebagaimana dalam sebuah hadis, padahal hadis ini hadis palsu. Hadis yang diada-adakan, dibuat-buat atas nama Nabi. Dan betapa banyak hadis yang tersebar. Dan hadis tersebut adalah hadis-hadis palsu. Dan sudah dibukukan oleh para ulama mulai dari abad ke-5 Hijriah, mulai dari abad ke-4 Hijriah bahkan sampai akhir-akhir ini seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang ulama hadis terkenal, membukukan hadis-hadis yang palsu. Walaupun dia menggabungkan dengan hadis-hadis yang lemah, tetapi dia di situ diletakkannya juga hadis-hadis yang dianggap atau dinilai oleh para ulama sebagai hadis-hadis yang diada-adakan. Dan banyak. Dari mana kita mengetahuinya? Dari tidak ada sanadnya, kemudian dari pengakuan yang membuat hadis palsu tersebut. Di abad ke-4, ke-3 Hijriah atau abad ke-2 Hijriah, ada seorang pemalsu hadis yang mengaku di hadapan seorang khalifah Abbasiyah ketika itu, ketika dia merasa puas dengan hasilnya. Seorang zindiq, dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya telah memalsukan 2000 hadis. Bayangkan, bukan 1-2. Itu di awal-awal Islam, awal-awal abad, yaitu abad ketiga, abad ketiga atau akhir abad kedua. Ia mengatakan saya telah memalsukan 2000 hadis. Bagaimana kalian mengetahuinya? Karena dia tidak mengatakan ini hadis palsu. Dia persis dengan hadis biasa, tetapi itu ya hadisnya dia yang membuatnya.
dia yang membuatnya. Maka 2000 hadis telah saya palsukan, kalian tidak akan mungkin mengetahuinya. Akan tetapi khalifah ini cerdas dan dia masih dekat dengan para ulama, masih bergandengan tangan dengan ulama-ulama. Lalu dia dengan tenang dan dengan mantap mengatakan, untuk 2000 hadis yang engkau palsukan akan dijelaskan, akan diuraikan oleh pakar-pakar hadis dari ulama-ulama hadis. Benar, para ulama hadis telah mengumpulkan, bukan hanya hadis sahih mereka kumpulkan, mereka kumpulkan hadis-hadis yang lemah, mereka kumpulkan bahkan hadis-hadis yang dipalsukan juga mereka kumpulkan agar diketahui oleh kaum muslimin, agar diketahui. Dan sekarang justru hadis-hadis itu yang tersebar di mimbar-mimbar, di meja-meja ceramah-ceramah, kajian-kajian agama dari orang-orang yang tidak punya satu buah buku hadis pun. Dia hanya mendapatkan dari buku-buku tulis atau buku-buku yang dianggap buku agama, kemudian di situ ada dalam sebuah hadis, padahal bukanlah sebuah hadis. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib di sini menekankan, dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman khawatir untuk mengada-ada atas nama Nabi, karena takut dengan ancaman sebuah Nabi SAW dalam sebuah hadis yang mutawatir. Nabi mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengada-ada atas nama saya sebuah kedustaan, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ditafsirkan oleh para ulama hadis ini, yaitu mengatasnamakan Nabi dalam sebuah hadis. Bila mana dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebagaimana dalam hadis Nabi, ternyata itu bukan hadis Nabi, ini mengada-ada atas nama Nabi, karena Nabi tidak pernah mengucapkannya. Seperti hadis utlubul ilma walau bisin, atau idza ayatkumul umur alaikum bi ashabil kubur. Jika kalian sudah jikalau urusan kalian sudah sempit, maka hendaklah kalian datangi kuburan-kuburan wali. Ini hadis yang tersebar, tetapi bukanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi hadis-hadis yang tersebar tetapi bukanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari ungkapan Ali bin Abi Thalib ini bisa kita ambil pelajaran betapa berhati-hatinya para sahabat Nabi menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lebih suka jatuh dari langit daripada mengada-ada atas nama Nabi. Itulah makna perkataan Ali. Kemudian, wa idza haddatstukum fima baini wa bainakum fa innal harba khada'ah. Jika saya berbicara tentang urusan sesama kita bukan atas nama Nabi, maka peperangan ini adalah tipu daya. Maksudnya peperangan itu strategi. Kita mengatur taktik, terkadang taktik itu mengelabui. Taktik perang itu mengelabui, karena dia berbicara tentang peperangan antara dia dengan pasukan Muawiyah, dan itu peperangan. Kalau dia tidak ingin, tidak melawan, berarti dia yang terbunuh, dan dia memang yang paling benar dalam perpecahan tersebut, sebagaimana hadis-hadis terakhir yang telah kita baca di bab yang sebelumnya, bahwasanya yang memerangi Khawarij adalah kelompok yang paling benar dari dua kelompok yang bertikai, antara Ali bin Abi Thalib saling bertikai dengan Muawiyah, pasukan perang, dan ternyata yang memerangi Khawarij adalah Ali bin Abi Thalib. Maka ini isyarat dari Nabi SAW bahwasanya Ali adalah pada pihak yang benar dalam perselisihan tersebut. Bukan berarti Muawiyah kafir sebagaimana yang diputuskan atau disimpulkan oleh sebagian orang. Muawiyah tetap sahabat Nabi dan dia berijtihad. Kesalahannya diumpamakan oleh para ulama seperti bangkai seekor ayam di tengah lautan yang luas. Akankah bangkai seekor ayam ini merubah baunya laut? Akankah bangkai seekor ayam ini merusak warna lautan?
akankah bangkai seekor ayam ini merubah rasa asin air laut? Seperti itulah kesalahan para sahabat Nabi SAW. Kesalahan mereka menandakan bahwasanya mereka manusia bukan malaikat. Dan kebaikan yang telah mereka lakukan, yang seluas-luas dan sebanyak-banyaknya, tidaklah berpengaruh apa-apa terhadap kesalahan mereka yang sedikit. Itu pun bukan karena sengaja, tetapi karena ijtihad. Mereka telah berupaya untuk mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan agamis, dibawakan dalil-dalil syariat. Itulah keputusan mereka. Dan ternyata berbeda pendapat antara dia dengan Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwasanya cara berpikir, daya intelektual berbeda-beda. Ini yang diantara penyebab terjadinya perbedaan. Bukan berarti menyengaja untuk menentang agama. Jadi urusan antara ia dengan Muawiyah dalam pengaturan taktik perang itu biasa. Jadi memang perang ini adalah khud'ah, harus ada taktiknya. Terkadang taktiknya mengelabui, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika dalam peperangan, apabila idza ghaza qauman warra bi ghairiha. Sebuah hadis sahih, Nabi SAW apabila hendak menyerang satu kaum, dia tidak mengumumkan akan menyerang mereka, karena kalau sudah mengumumkan mereka akan bersiap. Maka beliau akan mengumumkan peperangan untuk menuju kaum yang lain. Kita akan menyerang, akan berperang dengan negara ini, padahal dia menuju negara yang lain. Inilah taktik perang yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib di sini. Setelah dia menyatakan demikian, lalu dia menyampaikan hadis Nabi SAW. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya mendengar langsung Nabi SAW bersabda, kata Ali. Berarti ini adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Apa sabda Nabi yang didengar oleh Ali ini adalah, saya khuruju fi akhir zaman, akan keluar muncul di akhir zaman qaumun, satu kaum, akan muncul di akhir zaman suatu kaum ahdatsul asnan, umurnya muda-muda. Kelompok ini dengan umur yang muda, sufahaul ahlam, dan ilmu mereka sedikit. Sufaha bodoh, ahlam ilmu. Jadi bodoh ilmu mereka, artinya ilmu mereka sedikit. Dan ini juga dilihat dari faktor usia. Jadi dari faktor usia yang lebih tampak dari mereka adalah semangat, bukan ilmu. Adalah semangat dan bukan ilmu. Inilah dua ciri-ciri mereka yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis Ali ini. Yang pertama, usianya muda-muda, 45-an ke bawah, tidak ada yang di atas 60-an. Ini menunjukkan bahwasanya memang ilmu ini matang. Ilmu ini dilihat dari kematangan. Makanya kita tidak dibenarkan untuk meninggalkan para ulama yang sudah tua-tua, karena mereka sudah berpengalaman dalam hidup. Kemudian makanya para nabi itu diangkat di atas umur 40 tahun. Di atas umur 40 tahun karena kematangan usia seseorang itu di atas 40 tahun. Kemudian ahdatsul asnan, ini ciri-ciri yang pertama, usianya muda, umurnya muda, dan ilmu mereka sedikit, sufaha'u al-ahlam. Kemudian yaquluna min khairi qaulil bariyah, ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan mereka adalah ucapan-ucapan terbaik dari ucapan manusia. Jadi yang keluar dari mulut mereka adalah perkataan yang baik, terutama apa yang tadi yang ada dalam hadis-hadis sebelumnya. Mereka membaca Al-Quran, kemudian menceritakan kezaliman yang terjadi, jauhnya kaum muslimin dari agama. Yang mereka ungkapkan bukan perkataan-perkataan kotor, yang mereka sampaikan adalah hadis-hadis Nabi terkadang, dan rasa kecemburuan terhadap
syariat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana terlihat kezaliman terjadi di mana-mana, maksiat terjadi di mana-mana. Ini kan perkataan yang baik. Lihatlah bagaimana orang-orang Islam tidak lagi mengisi masjid dan sarana-sarana hiburan maksiat, minuman keras dengan legal dibiarkan di mana-mana. Ini kan perkataan yang terbaik. Ini yang diucapkan oleh sebagian orang-orang yang disampaikan oleh Nabi SAW, ciri-cirinya ini. Kemudian yaquluna min khairi qaulil bariyah yaqra'una al-Qur'an. Ini juga ciri-ciri mereka membaca Al-Qur'an. La yujawizu hanajirahum. Bacaan itu tidaklah melampaui kerongkongan atau tenggorokan mereka. Yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat meninggalkan agama sebagaimana melesatnya anak panah dari sasarannya. Fa idza laqitumuhum, inilah yang berhubungan dengan bab. Fa idza laqitumuhum, maka apabila kalian menemui mereka atau berhadapan dengan mereka, faqtuluhum, maka perangi mereka. Kata Rasulullah SAW, fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum. Karena sesungguhnya pada sifat memerangi mereka, yaitu pada memerangi mereka terdapat pahala bagi siapa yang membunuh mereka. Jadi orang yang membunuhnya dijanjikan pahala oleh Rasulullah SAW indallahi yaumal qiyamah, di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi diperintahkan oleh Nabi untuk memerangi mereka. Memerangi siapa? Orang-orang tadi. Jadi jangan dianggap kita memerangi kaum muslimin. Justru kita mematuhi perintah Nabi SAW, keras terhadap mereka, karena Nabi yang memerintahkan. Nabi yang memerintahkan. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Jika kalian berjumpa dan berhadapan dengan mereka, perangi. Dan dengan apapun yang kita miliki. Kita memiliki ilmu untuk memberantas mereka, memerangi mereka, maka kita dengan ilmu memerangi ideologi yang menyimpang dari agama, dari tuntunan Nabi SAW. Dan bahkan Nabi SAW menjanjikan, fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum. Sungguhnya pada memerangi mereka terdapat pahala bagi siapa yang membunuh mereka di sisi Allah pada hari kiamat. Ini hadis yang pertama, jelas-jelas terdapat di dalamnya perintah dari Nabi, anjuran dari Nabi. Maka itu yang disimpulkan di dalam bab anjuran untuk memerangi kaum Khawarij. Hadis berikutnya 2390, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa bin Yunus. Ha adalah rumus tanda berpindah antara sanad ke sanad yang baru yang lain. Wa haddatsana Muhammad bin Abi Bakrin al-Muqaddami wa Abu Bakrin ibnu Nafi' qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Sufyanu kilahuma anil A'mash bihadzal isnadi mithlahu. Ini sanad atau dua sanad yang lain dibawakan oleh Imam Muslim, hadis yang sama dengan sanad atau rantai perawi-perawi yang mengantarkan, dan rantai ini yang baru yang mengantarkan kita kepada hadis tadi, tetapi dengan jalan yang lain, menunjukkan bahwasanya hadis ini didapatkan oleh Imam Muslim bukan dari satu orang guru, tetapi dari sekian banyak guru, dan ternyata hampir sama lafaznya, dan mereka bukan dari daerah yang sama, menunjukkan bahwasanya ilmu Islam ini tidak akan berubah. Makanya tentang akidah dari masa ke masa tidak berubah, dari tempat ke tempat yang lain juga tidak berubah. Ketika pembahasan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tentang masalah yang paling prinsip dalam akidah, itu tidak ada bedanya antara yang disampaikan oleh orang Eropa yang memahaminya dengan orang Afrika yang memahaminya, dengan orang-orang Asia yang memahaminya. Berbeda dengan tata cara ibadah yang tidak didasarkan kepada ilmu.
Di negeri kita beda, di negara lain beda. Cara berzikir setelah sholat saja bila mana tidak disandarkan kepada syariat Rasulullah SAW, tata cara yang disampaikan diajarkan oleh Nabi, maka antara negara kita atau antara yang ada di Riau ini dengan tempat yang lain berbeda. Jumlah ucapannya, cara mengucapkannya, panjang pendeknya. Di negara lain apalagi. Dan ini nyata dan kita juga melihat perbedaan tersebut. Tetapi bila mana itu diletakkan di atas ilmu yang diajarkan oleh Nabi sama. Dari manapun, dimanapun, kapanpun sama. Kenapa? Karena standarnya adalah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan tidak akan berubah apa yang diajarkan oleh Nabi. Tidak akan berubah. Ini menunjukkan bahwasanya antara guru-guru Imam Muslim tadi menyampaikan hadis yang sama, menunjukkan hadis itu ada asalnya. Dan mereka dari tempat yang berbeda, di masa yang berbeda. Bukan hanya di antara satu wilayah ke wilayah, tapi dari negara ke negara yang lain. Negara ke negara yang lain. Kita sambung hadis 2391. Imam Muslim rahimahullahu taala masih membawakan kepada kita hadis Ali tadi radhiyallahu taala an. Ia mengatakan haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir. Ha itu rumus juga. Wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Di sini dia mendapatkan hadis dari dua orang kakak beradik, yang yaitu Utsman bin Abi Syaibah dan Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Apakah dua orang ini satu orang atau dua orang kakak beradik? Kemudian wa Abu Quraibin wa Zuhair bin Harbin. Ini empat orang guru Imam Muslim di sini. Kemudian qalu haddatsana Abu Muawiyah kilahuma anil A'mash bihadzal isnadi mithlahu wa laysa fi haditsihima yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Hadis yang sama, hadis yang pertama tadi dibawakan oleh Imam Muslim juga dari guru yang lain dengan jalan yang lain, keseluruhannya hampir sama, cuma tidak ada kata-kata yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat meninggalkan agama sebagaimana melesatnya, kencangnya perginya anak panah meninggalkan sasarannya. Ini tidak ada dalam riwayat yang sekarang. Hadis berikutnya, dua hadis lagi akan kita baca, 2392 dan berikutnya 2393 halaman 455. Karena setelahnya ada hadis yang sangat panjang. Hadis yang ke 2392 tadi halaman 454, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsana Muhammad bin Abi Bakrin al-Muqaddami qala haddatsana Ibnu Ulayyah wa Hammad bin Zaid. Rumus wa haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Ini juga guru Imam Muslim. Qala haddatsana Hammad bin Zaid. Rumus lagi, balik lagi ke awal sanad. Wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Ini guru Imam Muslim. Wa Zuhair bin Harbin. Ini juga guru Imam Muslim. Wal lafdzu lahumā qala haddatsana Ismail bin Ulayyah an Ayyuba an Muhammadin an Abidata an Ali radhiyallahu ta'ala an. Juga hadis Ali, beliau berkata qal dzakaral khawarija. Ia menyebutkan, Ali menceritakan tentang khawarij. Jadi khawarij ini sudah istilah yang masyhur di masa-masa mereka, istilah yang masyhur di masa Ali bin Abi Thalib. Faqala fihim, maka Ali menceritakan tentang khawarij, rajulun mukhdajul yadi au mudanul yadi au masdunul yadi laula an tabtaru lahaddastukum bima wa'adallahu alladhina yaqtulunahum ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali ketika menceritakan tentang khawarij, dia sebagian ungkapannya menyatakan bahwasanya orang khawarij atau pemimpin khawarij adalah seorang laki-laki mukhdajul yadi, seorang laki-laki yang bertangan pendek,
atau mudanul yadi, atau bertangan kecil, au masdunul yadi, atau sama masdunul yadi, bertangan kecil dan pendek. Ini ciri orang yang memimpin Khawarij di masa Ali. Ciri-cirinya, ini ciri-ciri didapatkan oleh Ali bukan dari mata-matanya, bukan dari intelijennya, tetapi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan demikian. Laula an tabtaru, kalaulah bukan kalian khawatir kalian akan menyombongkan diri, la haddastukum bima wa'adallahu alladhina yaqtulunahum ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan saya sampaikan kepada kalian hadis yang di dalamnya Allah menjanjikan, memberikan janji untuk orang-orang yang memerangi dan membunuh mereka melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Itu janji Nabi, pahala, ganjaran dari Allah untuk orang-orang yang memerangi. Berarti sama, dari sinilah diambil bab tadi. Dari hadis ini, dari bahwasanya Allah menjanjikan kebaikan, balasan, ganjaran untuk orang-orang yang memerangi orang Khawarij melalui lisan Nabi SAW. Qultu, saya berkata, kata Ali, saya berkata, kata Abidah, muridnya, anta sami'tahu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A-nya itu panjang, bukan anta tetapi anta. Jadi ada dua hamzah di situ. Karena bertemu dua hamzah maka jadi mad, dan situ artinya mad badal. Allahu dalam Al-Quran seperti itu. Asalnya Allahu. Asalnya di sini anta. Tapi ini berat bagi orang Arab untuk mendabelkan dua hamzah, maka diganti dengan mad. Akhirnya dia dibaca anta. Artinya apakah engkau? Hamzah pertama adalah hamzah pertanyaan. Hamzah kedua atau alif kedua adalah dari anta tadi. Anta, anta. Anta apakah engkau? Sami'tahu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mendengarnya langsung dari Nabi tentang Khawarij tadi, tentang ciri-ciri tangannya yang pendek, tangannya yang kecil. Pendek kecil mungkin dilihat dari kependekannya nampak kecil. Apakah itu engkau dengar langsung dari Nabi? Maka Ali menjawab, qala iya. Ini ada dalam Al-Quran. Qala wa rabbi. Dalam Al-Quran ada kata-kata ini. Itu artinya na'am, iya. Maka sampai sekarang dalam bahasa Arab Fusha juga sampai sekarang orang Arab mengatakan wallah, iya demi Allah. Pembicaraan sekarang ini masih ada, tapi agak sedikit diarahkan ke huruf wallah. Dan asalnya wa rabbil Ka'bah. Rabbil Ka'bah wallah. Rabbil Ka'bah adalah sumpah demi pencipta dan penguasa Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya demi Allah, wa rabbil Ka'bah, wa rabbil Ka'bah. Diulangi 3 kali oleh Ali bahwasanya dia benar-benar mendengar ciri-ciri laki-laki itu dari Nabi, bukan dari mata-matanya, bukan dari intelijennya, bukan dari orang-orang yang dia utus untuk mencari tahu tentang pemimpin pasukan Khawarij tadi, tetapi ia dengar dari langsung dari Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Khawarij itu adalah penyimpangan agama, dan Nabi sudah memberitahukan ciri-ciri orang yang memimpin penyimpangan tersebut di masa Ali bin Abi Thalib, dan Ali telah berhasil memerangi mereka. Hadis yang terakhir di hari ini hanya sekedar sanadnya saja. Imam Muslim mengatakan hadatsana Muhammad ibnu al-Muthanna qala hadatsana ibnu Abi Adi an ibni Aun an Muhammadin an Abidah qala la uhaddithukum illa ma sami'tu min fadzakara an Aliyin nahwa hadits Ayyub marfu'an. Ini sanad yang baru dan hadis alinya sama, disampaikan oleh muridnya Abidah As-Salmani rahimahullahu taala.
Abidah murid Ali bin Abi Thalib yang menyampaikan hadis ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan, menceritakan tentang ciri-ciri Khawarij yang telah berhasil diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka muncul secara resmi di masa Ali, berkumpul di Harura, dan mereka membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, dan membiarkan non-muslim hidup dengan aman. Menunjukkan ini penyimpangan yang tidak benar, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW. Dan ciri-ciri mereka tadi, mereka lebih banyak orang yang muda-muda, dan ini yang kita lihat pada ISIS. Dan ini antara ciri-ciri ISIS, ciri-ciri mereka yang disampaikan oleh para ulama sekarang ini, dan diletakkan, dibawakan kepada ciri-ciri Khawarij. Ini mereka adalah Khawarij kontemporer, Khawarij masa kini, yang tujuannya dari namanya saja mereka adalah orang yang ingin menegakkan syariat Allah, tetapi justru mereka menginjak-injak syariat Allah dengan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, membunuh kaum muslimin dan memerangi kaum muslimin. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian juga tadi ahdatsul asnan, usianya muda. Mana di antara mereka yang tampil di media terlihat mereka sudah beruban? Bukan berarti ciri-ciri kebenaran itu uban, tidak, tetapi ilmu itu memang semakin matang, semakin tua semakin matang orang yang mengamalkan dan mengajarkannya. Orang yang mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu semakin tua semakin matang. Makanya para ulama besar kita, mereka orang sudah tua-tua yang sudah banyak pengalaman. Dengan usia saja, semakin bertambah usia semakin matang cara berpikir orang. Apalagi dihiasi oleh ilmu agama yang benar, maka akan semakin tampak kematangannya. Dan ciri-ciri mereka yang masih muda. Dan biasanya kesalahan itu terjadi karena semangat usia muda. Baik itu dari siapapun juga, sampai dari orang-orang yang berdakwah pun, ketika cara berpikirnya tidak terlalu tua, maka dia terkadang melakukan kesalahan yang ia anggap sebagai sebuah kebenaran. Kemudian juga tidak ada ulama-ulama yang mendukung. Tidak ada yang mendukung. Ulama-ulama yang sudah tua, ulama-ulama besar yang dikenal oleh dunia, tidak ada yang bersama mereka. Tunjukkan, adakah mereka dengan ulama-ulama yang sekarang ini, yang diketahui oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah kelompok yang menyimpang, dan ini yang harus kita sampaikan kepada kaum muslimin agar tidak terkelabui oleh semboyan-semboyan bendera-bendera atau omongan-omongan atas nama agama, menampilkan kecemburuan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tapi standar kita adalah kebenaran, bukan semangat. Jadi inilah kaum muslimin, kaum muslimat yang bisa kita ambil dari riwayat-riwayat yang telah kita baca seputar Khawarij. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.